Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa fazatul muttaqin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بحق القرآن العظيم والرسول الكريم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح لنا بفتوح الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وافتح لنا بفتوح الأنبياء والمرسلين وافتح لنا بفتوح العلماء العاملين بحكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Yang mana alhamdulillah pada kesempatan ini Allah masih mentakdirkan kepada kita untuk bisa kembali berkumpul bersilaturahmi iktikaf di masjid yang kita cintai. Mudah-mudahan kesalahan kita, duduknya kita, didiknya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan duduknya kita, hadirnya kita di masjid ini menjadikan salah satu penyebab kita dimasukkan dalam kelompok golongan hamba Allah yang bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan setiap nikmat yang disyukuri oleh Allah sesuai dengan janjinya, la in syakartum la azidannakum. Mudah-mudahan Allah tambah-tambah kenikmatan kita di hari kemudian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, kepada para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kemarin kita masih masuk ke nomor ke-70 ini, sopan. Sopan, kewajiban kita adalah bersabar atas segala apa yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagaimana kita ketahui, sabar itu kita ada 3. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Sabar. Nah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Ahlul tafsir mengatakan, para ahli tafsir mengatakan makna sabar di situ yakni wasta'inu, memintalah kalian kepadaku bisabri, dengan sabar. Kata sabar di situ bukan senantiasa kata sabar yang biasa kita ketahui. Sabar dalam menanti, sabar dalam menanti ketika kita memohon kepada Allah, sabar di dalam memintanya, sabar di dalam menanti takdir dari Allahnya, sabar dalam pengijabahan dari Allah. Ahli mufassir Al-Imam Sawi, begitu juga dengan Al-Imam Jalaluddin Asyuyuti dan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahani di dalam kitab-kitab tafsirnya mengatakan bahwa kata sabar di situ maknanya adalah saum. Wasta'inu bis-sabri. Jadi kata sabar di situ karena sebagai latihan untuk menguji kesabaran kita adalah dengan saum. Kamu saum, terkhusus saumnya saum sunat ya. Bukan itu tekol bedakan, masya Allah. Saum sunat Senin Kamis. Terus yang lebih itu
13, 14, 15 Ayyamul Bid, hari putih. Kalau kita sebut dengan purnama, hari-hari purnama itu tanggal 13, 14, 15. Ada yang juga mengatakan 14, 15, 16. Ada juga saum ini apa? Bukan hari lain. Itu dampingan Ayyamul Bid. Kalau Ayyamul Bid itu 14, 15, 16. Ini ada sama qoblah dan ba'dah. 3 hari awal, 3 hari tengah, 3 hari akhir dari setiap bulannya. Ini yang disebut dengan Ayyamul Bid juga. Jadi Ayyamul Bid itu 3 hari awal bulannya bulan Hijriyah, bukan bulan Masehi. Bulan Hijriyah awal bulan, pertengahan, akhir. Nah, selepas kalau bisa itu naik ke saum Nabi Daud, selang sekar. Kalau orang Sunda bilang selang sekar, lain selang seling. Selang seling pakai lo. Orang Sunda ada selang sekar itu apa? Selang sekar itu selang sehari. Senin sahur, Selasa Rabu sahur, habisnya enggak. Jadi selang sehari. Itu sahurnya Nabi Daud. Atau sahur hari kelahiran. Padahal dicontohkan oleh Rasul. Rasul melaksanakan sahur di hari Kamis, hari Isnin. Ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau selalu melaksanakan sahur di hari Senin? Apa jawaban Rasul? Rasul tidak menjawab, ini diperintah oleh Allah, ini adalah wahyu dari Allah. Tidak. Tapi Rasul mengatakan, hadza yaumun wulidtu fihi. Karena hari ini aku dilahirkan, maka aku mensyukuri hari kelahiranku dengan sahur. Kebetulan Rasul itu sahurnya Senin, dan kita mah Kamis. Ya kalau yang Senin alhamdulillah lebaran, kalau yang Kamis, yang Jumat. Nah, maka di kita suka ada disebut dengan sahur puasa wedal. Puasa wedal itu sahur mensyahuri hari kelahiran kita. Sehingga kenapa kan yang Senin Kamis itu sunnah? Iya betul, karena apapun yang dilakukan oleh Rasul itu adalah sunnah. Apa yang dilakukan oleh Rasul adalah sunnah. Karena kebetulan Rasul itu melaksanakan sahurnya di Senin dan hari Kamis. Hari Kamis beliau mengatakan bahwa diangkatnya setiap buku amal per minggu itu di hari Kamis. Adapun ketika ditanya hari Senin yang kenapa sahur, beliau menjawab, hadza yaumun wulidtu fihi. Karena aku dilahirkan di hari ini, aku mensyukuri hari kelahiranku. Nah, puasa sore kenapa tidak apa-apa, hari kelahiran kita istilahnya puasa Ramadan. Ada juga puasa sahur yang lain, silahkan ada sahur sawah. Nah ini kan ketika kita mau mengerjakannya butuh apa? Kesabaran. Sabar menghindari bala-bala di pagi hari. Si kopi, air hangat, air susu, sabar menghadapi cendol di siang hari. Sabar dalam melawan hawa nafsu ingin sesepedahan karena sahur jadi tidak. Sabar, itu sabar semuanya. Andai kata tidak ada kesabaran, mending Jadi untuk menguji kesabaran kita, maka para ulama mengatakan bahwa hari ini disobri, berdoalah kalian kepadaku disobri. Disobri di sini para ulama mufassir mengatakan dengan sahur. Barangnya dengan sahur. Kenapa? Karena mulutnya orang yang sedang sahur itu makbul. Doa orang yang sedang bersahur itu doanya diijabah. Tapi tidak cukup dengan sahur saja, barengi dengan sholat. Disabar. Satu sabar dalam menjalankan ketaatan. Kita duduk di sini, ini membutuhkan kesabaran. Dan pengennya mah buru-buru pulang, pengennya buru-buru
Andai kata tidak ada kesabaran di hati kita, tanpa ada kesabaran dalam melaksanakannya, bisa ya kita sudah pengen pergi di sini. Setan itu datang ke masjid, setan datang ke setiap orang yang sedang ibadah, apapun ibadahnya, mau itu yang wajib atau yang sunnah. Setan itu membawa 3 senjata. Yang pertama membawa paku, yang kedua membawa tepung, yang ketiga membawa burdah. Burdah itu selimut dari wol domba. Itu namanya burdah. Ini selimut yang berbahan kulit, bukan kulit domba, wol yang terbuat dari benangnya itu domba. Bawa burdah. Paku gelah. Paku apa? Pantatnya orang yang lagi ibadah mati ronyokan. Maka beres sholat, assalamualaikum, ada Pak Aben baca hadis, pengennya itu buru-buru lupa, tidak sabar untuk mendengarkan terlebih dahulu. Pak Kolonel membawa kita zikir, pengennya apa? Lompat. Itu kenapa itu? Mantara kawirdan bahwa dalam hadis, antara kawin dan bahwa itu, siapa orang yang meninggalkan wirid itu zikir kepada Allah selepas sholat, ya itu mati lama dibarengi. Mungkin orang lain mungkinnya lebih makrifat kepada Allah, sehingga Assalamualaikum tidak butuh duduk di atas sajadah, dengan jalan pun hatinya sedang zikir kepada Allah. Kan barang siapa orang yang meninggalkan zikir, maksudnya begitu, wassalamualaikum, assalamualaikum, langsung lupa kepada Allah, tidak membaca sedikit pun zikir kepada Allah, Allah kirdun. Tahu kirdun? Siapa? Mentara kawin kan siapa orang yang meninggalkan aurat untuk meninggalkan wirid. Selepas kita sholat, ingat, bukan berarti orang yang bersalam langsung pergi itu meninggalkan wirid. Karena yang disebut wirid itu adalah intinya ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, zikrullah. Meskipun kita duduk selepas sholat di atas sajadah dengan membaca subhanallah, subhanallah, tapi ingatannya malah ingatan karena bukan kepada Allah, tidak mengingat kepada Allah, justru malah bingung dengan urusan dunia, pikiran kan itu kan dia, maka ini sama dengan tidak bingung. Karena zikir itu intinya adalah mengingatkan diri kita kepada Allah. Bahwa kirdun. Kenapa dikatakan seperti itu? Ya itu siapa yang kita bisa? Kita mah. Ya makanya para ulama mengajarkan zikirnya itu dibikin kencang. Kenapa dibikin kencang? Tapi kau kencang-kencang tadi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa? Itu karena pembelajaran untuk hati kita. Yang mana hati kita dalam 24 jam habis seluruhnya untuk mengingat apa? Tulus. Dari 24 jam hati kita habis semuanya untuk mengingat haliah duniawiyah. Hanya sedikit hati kita untuk mengingat Allah. Hanya sedikit hati kita untuk selalu berzikir mengingat kepada Allah. Sehingga ketika beres salat kata para ulama mengajarkan ayat dibikin kencang. Subhanallah, subhanallah. Biar apa? Biar hati kita yang hati kita mah geus teu kudu diparentah begitu salat oge ingatna ka mana? Gitu, Allahu Akbar. Ada Allahnya di dalam hati. Ketika sholat, ada hati kita mengingat kepada Allah. Kita pada begitu takbir kita langsung marifat kepada Allah, sehingga begitu sholat Allahu Akbar, lah bisa satu akhir dulu. Saking marifat kita. Sehingga saking fananya dari mulai takbiratul ihram, teringat. Ingat-ingat Islam. Saking marifat. Kan begitu. Subhanallah. Zikir. Sebagai apa itu? Bentuk pembelajaran kepada hati kita. Karena al-lisan yu'awwidu 'ala al-qalbi. Lisan itu menolong hati. Lisan membaca ini supaya apa? Supaya hati pun diingatkan oleh lisan kita supaya membaca itu. Ketika lisan kita membaca Allah, 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 untuk apa fungsinya kita kencangkan? Untuk apa
apa fungsinya kita suarakan? Karena al-lisan yu'minu 'ala qalbi, supaya hati kita yang tadinya sedang condong terhadap ingat terhadap dunia ditolong oleh lisan dan ya Allah, 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 supaya apa? Mengingatkan hati kita kepada Allah. Ini mas saya enggak kayak nanti insya Allah tidak. Andai kata tidak dibikin suara, itu sepohong. Di dalam hati ketika zikirnya di dalam udah mengutarakan itu kan segala Allah Allah Allah. Kenapa? Al-lisan yu'aminu 'ala qalbi. Derajat saya masih di situ, makom saya masih di situ. Makom supaya hati kita ingat kepada Allah, butuh hati kita terhadap satu pertolongan supaya hati kita ingat kepada Allah. Siapa yang bisa menolong hati kita supaya ingat kepada Allah? Yang bisa kita. Jadi dibacanya Allah 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 supaya apa? Supaya hati kita ditolong gitu. Karena hati yang masya Allah selama ini, selama kita hidup, sedikit sekali hati kita untuk mengingat kepada Allah. Habis untuk hanya mengingatkan urusan dunia. Sobat, dalam melakukan itu pun butuh kesabaran. Pada sholat assalamualaikum assalamualaikum butuh kesabaran. Sholat, setan bawa paku, pakai sekeng, panas. Andai kata setan sudah mengeluarkan satu alat ini paku ketika kita ibadah sobat, ketika kita pikir di rumah gitu, pengen nanti buru-buru beres baca Quran di rumah, pengennya buru-buru beres. Andai kata kuat kita menahannya, kuat kita dengan senjata ini, maka setan membawa senjata yang kedua, tepung, ditembakkan lagi itu tepung ke atas kepalanya. Nah, ketika kuat nanti berat sih. Al-Quran aja sakral, padahal kata kita masih fresh, belum pengen tidur. Wudu ambil Quran, gak enak lagi. Wah, gitu. Sadaqallahul adzim, aceh hati ya. Fresh deh, itu sakral kan, dibuka, anak berat tutup sadaqallah. Nah, andai kata kita sudah terjebak dengan hal itu, maka setan membawa senjata yang ketiga, yakni gula, selimuti. Tidur sudah. Itu sebenarnya. Maka sabarlah itu di dalam menjalani kita. Tanpa ada kesabaran, tidak mungkin kita akan bisa melaksanakan. Dan istiqomah pun butuh kesabaran. Bukan istiqomah butuh kesabaran. Tanpa ada kesabaran kita tidak akan bisa istiqomah di dalam menjalankan satu ibadah. Yang kedua, sabar di dalam menghindari maksiat. Maksiat itu dosa besar itu. Ini sedikitnya ya, sedikitnya yang saya ketahui di dalam kitab Kabair, dosa besar itu jumlahnya ada 91. Ini ada sebagian ini yang paling sedikit, pendapat ulama yang paling sedikit. Dalam kitab Kabair dikatakan bahwa dosa besar itu jumlahnya ada 91. Sebagian ulama lagi ada yang mengatakan 500 poinnya. Ada lagi di dalam kitab Al-Imam Al-Kabair yang mengatakan bahwa dosa besar itu jumlahnya ada 3.000. Kalau 3.000 yang 91 dia itu hafal semuanya. Nah, ketika kita mau menghindari maksiat ini, ada maksiat, satu maksiat, ini dosanya secara nisbat dia di hadapan Allah tidak ada istilah dosa kecil dan besar. Di hadapan Allah, di mahkamah Rabbaniyah, di akhirat tidak ada istilah yang namanya dosa kecil dan dosa besar. Kenapa? Karena ancamannya sama di hadapan Allah. Melakukan dosa kecil, ya neraka ancamannya. Begitu juga dengan dosa besar, ya neraka ancamannya. Nah, adanya dosa kecil dan dosa besar adalah nisbat dalam urusan duniawiyah. Kita ketika hidup di alam dunia, nah, kita melakukan dosa kecil, akan tetapi ketika kita sudah melakukan dosa kecil, malah kita bangga dengan melakukan itu, maka dosa yang kecil tadi jadi besar. Bangga, senang, senyum, atau malah dengan ketawa karena setiap apapun dosa yang sudah kita kerjakan, mau itu dosa kecil, mau itu dosa besar, maka diwajibkan oleh Allah kepada kita. Kita diwajibkan untuk bertobat dari setiap dosa kita. Bukan malah senang
coretan. Kan dosanya dosa kecil, tapi dia senang menceritakannya. Maka yang tadinya dosa kecil jadi dosa besar. Boleh kita main gaplek? Mubah. Boleh bagi anak kecil yang belum balik. Bagi anak kecil yang belum balik, permainan itu hukumannya mubah. Ini kelas permain game apapun. Wah, ini mereka jadi nanti. Bagi anak kecil yang belum balik, itu hukumannya mubah. Tapi bagi mereka yang sudah balik, kenapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah perintahkan, Allah ciptakan kita bukan untuk ini, bukan untuk itu, akan tetapi untuk menghambakan diri kita kepada Allah. Ibadah itu apa? Ibadah itu apa? Ibadah. Misalnya apa ngarang ya was ya. Ibadah itu apa? Ibadah itu menghambakan diri kita kepada Allah. Abdul kata mufradnya, kata mufradnya apa? Tunggal ya, bahasa Indonesia. Satu tunggal, betul apa? Pokoknya bahasa Indonesia ya. Tunggal, gitu ya. Abdul itu artinya hamba. Ibadah kata sifatnya menghambakan. Si hamba menghambakan dirinya kepada siapa? Kepada Sang Khalik. Allah memerintahkan ini. Apakah selama ini kita menghambakan diri kepada Allah? Atau justru malah dari setiap penghambaan kita, hati kita ada yang taat atau ada yang memikir-mikir dulu? Kata Allah ini, kata Allah itu, kayaknya kalau ini mah atau gitu dulu. Allah duha, kewe dah kesenang kewe aja nama kewe udah susah karena kayak tebal duha. Padahal, masya Allah, menghambakan diri itu dengan melakukan sami'na wa ata'na. Aku mendengar dan aku melakukan taat kepada apapun yang diperintahkan oleh Allah. Nih, tugas kita hidup di dunia adalah untuk menghambakan diri kepada Allah. Ini sebentar lagi kan, kita itu kan lagi menunggu apa hidup di dunia? Menunggu apa kita ini? Menanti kematian. Kita lagi menunggu kematian kita. Cuman Allah memerintahkan yuk sambil nunggu isi untuk apa? Dengan apa isinya? Kita serah. Apakah mau diisi dengan memperbanyak bekal untuk di akhirat? Atau justru malah sebaliknya? Karena hidup kita di dunia ini pada hakikat sedang menunggu kematian semua. Nunggu giliran malaikat Israel kepada kita dalam 24 jam itu mengontrol 70 kali. Israel kata kami 24 kali 70. Berarti berapa menit? Setengah jam lah kurang lebih ya. Setengah jam kurang lah. Setiap setengah jam malaikat Israel itu ngontrol kita. Sudah waktunya apa belum? Kebetulan alhamdulillah saat ini ketika Israel merazia kita masih lolos. Ini razia ini Israel merazia. Kita masih lolos, tapi suatu saat kita tidak akan lolos dari razianya Israel. Pasti begitu datang pemeriksaan, ya mau STNK. Siap, Masya Allah. Kita sedang menunggu kematian. Dan hidup kita sesungguhnya adalah untuk mencari jawaban tatkala dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Allah begitu banyak memberikan nikmatnya, anugerahnya kepada kita, yang mana seluruhnya Allah akan mintai pertanggungjawaban. Sudah sampai mana kita untuk mempertanggungjawabkannya? Sampai detik ini
Apa yang akan kita jawab tatkala nanti Allah mintai pertanggungjawaban dari setiap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah berikan umur kepada kita, nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kau gunakan untuk apa umur yang aku berikan? Allah memberikan rezeki kepada kita, itu pun semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan Allah memberikan nafas kepada kita yang mana sebelumnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kau gunakan untuk apa setiap hembusan nafas yang telah Allah aku berikan? Masya Allah. Ini kita harus siapkan pertanggungjawabannya. Jawabannya kapan kita harus mempersiapkan jawabannya itu dari sekarang. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di mana hari itu Allah mengunci setiap lisan kita. Di mana hari itu Allah menggembok lisan kita, yang berbicara tangan kita, yang berbicara seluruh anggota badan kita, kaki kita, tangan kita, bima kanu yaksibun, dari setiap perkara yang telah dilakukan oleh kita ketika kita hidup di alam dunia. Karena kenapa lisan dikunci? Karena lisan itu berbohong. Tangan tidak akan berbohong, kaki tidak akan berbohong, mata tidak akan berbohong, telinga tidak akan berbohong. Kullukum ra'i wa kullu ra'i mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinannya. Apa yang menjadi pemimpin? Kita itu pemimpin mata kita, kita pemimpin telinga kita pemimpin lisan kita, tangan kaki kita. Itu semuanya kita pimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinannya. Selepas itu kita pun menjadi kepala rumah tangga. Anak-anak dimohon lari-larinya tidak di sini. Nah, ini giliran bapak-bapaknya yang berisik ya, anak-anak. Jadi semuanya akan dimintai pertanggungjawaban apapun yang kita lakukan. Yuk kita tancapkan di dalam hati kita kesabaran di dalam menunggu kematian ini. Dengan cara apa? Melaksanakan ibadah kepada Allah, dengan melaksanakan amal yang ibadah kepada Allah, dengan melaksanakan segala sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita dengan sekemampuan kita, dan istiqomah kepada Allah. Yang ketiga, sabar di dalam menghadapi musibah. Yang kemarin, insya Allah ya, kita doakan saudara kita pun di Sukabumi ya, kemarin tuh di Sukabumi, mudah-mudahan bagi Bandang dan seluruh korbannya mudah-mudahan Allah diberikan ketabahan, dan mudah-mudahan setiap korban, karena ada korban dunia yang meninggal, mudah-mudahan dimasukkan ke dalam kelompok mati syahid, dan mudah-mudahan oleh Allah segala musibahnya segera digantikan dengan kebahagiaan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah wa alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Insyaallah. Gimana kita dijurung ya kemarin? Tapi yang saya dapat informasi gimana? Hoaknya yang beredar dulu di Jepang tsunami. Yang beredar Masya Allah. Jadi sekali lagi, dalam setiap musibah yang Allah berikan kepada kita, sabar. Ini sekarang kita sama kita tuh COVID belum beres. Masya Allah ya. Tapi aneh, saya kemarin dapat bocoran dokter se-Bandung apa se-Jawa Barat? Se-Jawa Barat itu kalau sekarang di bulan Januari dipastikan Indonesia steril dari COVID. Kok bisa diprediksi gitu? Ya, berarti ada apa ini? Sampai saya kemarin itu mau minta izin mau mengadakan acara, tidak diperkenankan. Ada sesuatu yang bikin acara tidak diizinkan, cuma diizinkan di
setelah tahun baru ke sana katanya. Karena dari bulan Januari ke sana, ya insya Allah Indonesia sudah steril. Nah, kan jadinya timbul pertanyaan, nah bisa steril, Ada kata musibah, maaf, secara ini musibah itu kan dari alam. Ada orang yang bisa mendeteksi tsunami. Ada juga alat yang bisa mendeteksi tsunami sebelum tsunami ini akan terjadi tsunami. Gak ada. Tsunami deteksi itu adalah itu alat itu kan setelah tsunami-nya terjadi. Alam itu tidak ada yang bisa memprediksi karena itu semuanya dalam kekuasaan Allah. Gimana? Ya itu. Ya mudah-mudahan aja lah itu bebas segala sesuatunya biar kita sholat semakin rapatkan barisan kita itu masya Allah ya timbul ini teh jadi aneh gitu. Kita sholat di mana-mana hampir harus dijalankan. Tapi nak ngobrol tuh pakai jarak. Kau mau makan komuling mah di dia. Itu pakai jarak. Ayo. Mohon maaf ya kita berpikir kita kasih ke belakang. Sholat id pakai jarak giliran makan tempat kaya ya. Ya aneh kata. Oh emang COVID itu menularnya ketika sholat saja, kalau lagi ngobrol, kalau lagi makan enggak gitu. Ayo di mana ini akal kita yang tahu di mana? Akal kita di mana? Kok makan tidak pakai cara? Saya sampai nahan cuma pakai cara. Ya istirahat aja maksudnya. Ya, tapi ketika sholat, kenapa pakai cara? Ayo sampai di mana ya? Sedangkan Rasulullah SAW di dalam hadis dikatakan Isna'u sufufakum, rapatkan barisan. Oh, dan kemarin sedangkan di nikmat ada yang positif, lagi dari ada di sini yang kontak dengan orang tersebut. Kita semua yang di sini, insya Allah sudah bisa menjaga. Meskipun dengan kesibukan aktivitas masing-masing, insya Allah kita bisa menjaga diri kita masing-masing. Ini mohon maaf setahun ini mas, ada satu nanti akan ada kebiasaan yang khawatir mental terus di dalam contoh salaman. Kita sudah ragu salaman dengan orang lain. Kalau dulu orang yang belum kenal pun kita bertemu nggak ada ragu, di dalam hati tidak ada ragu, salaman kita kenalan terus. Tapi kita sekarang dengan orang yang belum kita kenal atau ya orang yang kita nggak tahu aktivitasnya, kadang-kadang ada untuk berjabat tangan tuh ada ragu. Bertemu dengan orang asing, apalagi Pak, mohon maaf, ayeuna mah para asatid makin hari bang bertemu dengan orang asing. Banyak persekusi dalam bahasa gitu. Kejadian Syekh Ali Jaber kemarin, terus yang di mana tadi? Imam masjid. Ini Pak Kolonel awas nih, imam masjid kita nih awas. Lalu yang di mana ya? Apa itu? Di Sumatera masih Sumatera ya? Di Sumatera. Nasional ya. Terus di apa? Di Bacok gitu masya Allah. Jadi kita mana masya Allah. Jadi yuk kembali lagi. Terus sabarlah kita di dalam menghadapi musibah apapun, sabar. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang kita alami ini semuanya adalah takdir dari Allah. Takdir kan sudah terbagi dua, ada takdir mu'allaq, ada takdir mubram. Takdir mubram itu takdir yang tidak bisa diganggu-gugat. Dan seluruh malaikat pun itu tidak mengetahui terhadap setiap takdir mubram seseorang. Yang mengetahui hanyalah Allah semata, hanya Allah. Takdir mubram itu orang Sunda jodoh, mati, bagja, silakan. Ini
jodoh, pati, bagja, celaka. Ini tidak ada yang ketahui. Dengan siapa kita berjodoh? Apakah kita masuk ke dalam kategori orang yang akan mendapatkan kesenangan atau tidak? Itu pun kita tidak tahu. Ya, Pak, jodoh, mati itu kematian. La yarudul qadar illa doa. Tidak ada yang mampu merubah terhadap takdir kecuali doa. Takdir mana yang bisa dirubah oleh ini? Takdir yang bisa dirubah oleh doa adalah takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq di luar takdir yang empat tadi. Kali lagi, jodoh, mati, bahagia, celaka. Jodoh kita, kematian kita. Kapan kematian kita? Sesungguhnya jangankan kita, hatta malaikat Israil pun tidak mengetahui terhadap kematian kita. Karena Israil mengetahui kita akan meninggal di hari itu selepas beliau mendapatkan surat dari Allah 40 hari sebelum meninggalnya kita. Jadi biasanya menjelang 40 hari menjelang kematian, seseorang itu biasanya sudah memberikan tanda, baik dengan siapa, dengan keluarganya, itu sudah memberikan tanda. Cuma tanda-tanda itu akan kita ketahui selepas orang ini meninggal. Sebelum meninggal, tanda-tanda itu belum kita ngeh gitu. Belum biasa kan, pantesan pengen pulang wae. Nah, ada kan sekarang itu, ada ini kok badai pulang misalnya. Ada ini sehat. Itu sebenarnya memberikan tanda kepada kita. Cuman kita yang diberitahu terkadang bukan terkadang, dipastikan tidak tahu terhadap tanda itu. Ketahuannya selepas orang ini meninggal. Oh, berarti kasih tanda. Itu 40 hari menjelang kematian. Dan nih, orang yang mau meninggal itu pertama si telinganya itu agak turun. Agak turun ininya. Awas, coba di sini turun. Satu. Di dalam hadis kalau orang 40 hari menjelang meninggal itu biasanya telinganya itu agak turun. Agak turun. Terus yang kedua, si mukanya itu apa ya? Seperti yang pucat gitu. Seperti yang pucat lah, kita sebut pucat. Tapi pucatnya bukan pucat penyakit. Yang pucat aja seperti yang pucat. Biasanya seperti itu orang yang 40 hari lagi menjelang kematian. Nah, di mana? Di Sajaratul Yaqin. Allah di Sidratul Muntaha menciptakan satu pohon yang disebut dengan Sajaratul Yaqin. Sajaratul Yaqin itu satu pohon bercabang dahan ya. Dahannya ada 4 dan daunnya itu banyak sebanyak jumlah manusia yang hidup. Karena dari setiap daunnya itu tertulis nama setiap manusia yang masih hidup. Nah, Israil mengetahui orang ini meninggal, yakni ketika daunnya gugur. Ingat dulu, ini yang zaman dulu orang tua kita lamun katinggang kalakai, apa ya kalakai, daun kering. Nah, di sana ada apa? Makassar kan? Yang itu kalau di Bandung dulu ada kayak mungkin tahu kan? Kalau katinggang kalakai sampai kumaha kan? Daun dulu orang tua dulu, termasuk saya masih ingat kalau wasiat kalau kita lagi main, lagi kecil, nah terus ada daun kelapa, daun kering lah apa, daun keringnya mah apa? Bisa kena kepala. Itu si daunnya harus diludahi, terus dilangkah. Itu dulu. Sekarang mah. Nah, kita nggak ngajarin. Ngalaman kan kayak gitu? Atau ngalaman tadi kita ya? Atau mungkin tapi dengan sangat. Iya, kita kan dengar ya. Kalau dulu ya, misalkan kita lagi main atau lagi jalan, terus ke ini ada daun kering, itu harus diludahi atau dilangkahi.
Tapi ya itu sebenarnya bukanlah kita harus melakukan seperti itu sebenarnya. Sebenarnya bukan kita harus melakukan seperti itu. Itu pertanda pengingat kepada kita, khawatir daun nama kita yang gugur gitu. Karena tadi Allah di Sidratul Muntaha menciptakan pohon yang disebut dengan Syajaratul Yaqin, yang mana bertahan 4, terus daunnya banyak sebanyak jumlah manusia yang hidup, dan dari setiap daunnya itu tertulis nama kita. Nama kita dengan bin-binnya jelas di situ. Nah, itu ketika daun itu gugur, maka Israil mengambil dan menunggu 40 hari ke depan. Nah, bisi kalah kayak eta maksudnya. Kami kan kami yang maintenance itu, sok jangan di partner sama kalau di tanggungan Masalah. mau coba lah kan anak itu. Kamu cari cari tanah kita dulu mana? Iya mah itu sebenarnya di motor itu sebenarnya begini. Sebenarnya tapi kadang-kadang kadang itu teh supaya kita tidak teringat-ingat. Karena salah satu katanya tapi saya belum pernah. Papa saya meninggal juga, saya nggak hidup gitu, nggak bocor. Maksudnya supaya kadang-kadang kan kita suka sebagai anak cucunya ingat terus gitu kepada almarhum atau almarhumah. Ini sesuatu yang jelek. Takutnya apa? Takutnya nanti ada histeris. Jadi mengingat-ingat sampai berlebihan. Timbul nanti ketidakritoan seperti yang tidak rito terhadap takdir ini. Gitu. Jadi senang bimbang orang ada yang nih bagi kita ya umat Islam. Sekali lagi saya pernah ajarkan, pernah dipraktekkan dua kali kalau nggak salah di sini, mulasarah jenazah, kan, memandikan, mengkafani sampai menguburkan. Banyak orang yang tahu ilmunya tapi tidak mau mengerjakan. Salah satu dasarnya karena orang tetap bisa misalkan memandikan, mengurus jenazah intinya, tapi dia tidak mau. Siun. Ya, kebanyakan orang itu mental tidak kuat. Takutnya apa? Takut bunuh diri kan? Emang kan kalau orang meninggal biasanya kan pakai samping ya. Pakai samping atau pakai kain lah intinya ditutupin gitu. Bayangan kita begitu dibuka tuh, wow, orang yang sudah meninggal nggak bisa apa-apa gitu. Nah, tapi tetap bagi sebagian orang yang belum ini ada masih ya menghadapi orang yang meninggal lah, manusiawi ketika kita ada rasa takut. Nah, konon katanya nih, dan saya pun sekali lagi belum pernah melakukan ini, supaya kita timbul rasa berani, dan ketika kita terjun memandikan jenazah tersebut, air sisanya kita bikin cuci muka, terus ngolongan tadi dibikin cuci muka katanya. Tapi ilmiahnya seperti apa saya nggak tahu. Tapi boleh coba. Boleh dicoba. Jadi tidak, mohon maaf, saya dulu pertama pengalaman mengurus jenazah itu ketika masih di pondok. Ada tetangga pesantren kecelakaan. Terus kecelakaan, Masya Allah lah, dengan kondisi yang lumayan agak arah, dan di dalamnya ada luka dalam, darah itu nggak pernah henti. Jadi dari ini tuh dari hidung, dari telinga, itu darah tuh nggak pernah terus keluar. Itu pengalaman pertama. Guru nyuruh
Saya ditolak aja. Ya, guru, komandan besar yang memerintah. Ya, dengan memberanikan diri, dengan terpaksa, ya gitu. Karena kasusnya ini langsung dikasih, ya atau biasalah gitu, pengen teh gitu kasusnya. Ini kasusnya langsung kasus yang begini gitu kan. Tapi ya karena dengan mungkin guru pemerintah pun karena sudah melihat kadar kepercayaan, keilmuan dan lain sebagainya, akhirnya dengan memberanikan diri terjun bersihan. Bingung kan darah itu nggak berhenti. Sedangkan kita kalau mau bungkus pakai kain kapan, itu setiap apapun yang keluar harus sudah berhenti. Nah ini nggak berhenti. Ini pengalaman pertama. Itu memandikan 2 jam. 2 jam ya karena 2 jam itu bukan proses memandikannya, menunggu berhenti dan tidak berhenti. Akhirnya saya lapor dulu ke guru. Ini lapor dulu. Pada saat itu sudah ada telepon, pada saat itu sudah ada dipegang handphone cikit ini takut. Saya telepon. Nah, menanyakan ini masalahnya seperti ini harus gimana? Itu harus gimana? Karena pada saat itu belum berhenti. Kata guru, ya sudah kalau tidak bisa berhenti tunggu 10 menit lagi. Kalau sebelum berhenti bungkus langsung. Tapi kapasnya di area yang keluar darah bikin banyak. Jadi di mulut, di sini di kapasnya itu dibikin banyak, yaitu untuk menampung air itu apa? Nyocokkan gitu. Tapi udah gak ketahan. Ya udah. Tunggu 10 menit, ternyata nggak beres-beres. Akhirnya instruksi dilaksanakan. Sudah beres dibawa dan namanya di kampung melihat orang yang seperti itu, orang itu tidak ada dan tidak ada yang berani kemit nunggu yang meninggal itu di rumah. Jadi orang yang di luar aja, di luar. Dan sekali lagi guru memerintahkan tidak boleh pulang dan harus menunggu sampai karena dikhawatirkan ada apa-apa gitu, ada apa-apa. Ya tidur pikirin main dia mah sendiri. Ingat kira-kira jam 2 apa setengah 3-an gitu. Itu ayam kucing aku bukti ukur. Udah kaget Pak, kita kan tidur capek, sudah kaget begitu bangun saya melihat pas kepala mayit. Jadi si mayit itu begini gitu. Jadi pas begitu tuh yang pertama saya lihat itu bagian kepala mayit. Bagian kepala mayit yang mana kain kapan sudah merah warnanya. Sudah merah ya karena tadi air darah itu nggak berhenti. Dibersihin lagi kan. Mau tidak ternyata guru itu tidak boleh saya pulang. Ini untuk supaya nanti besok pas dikuburkan si darah tidak terlalu banyak. Muhammad ya, itu yang kena luka dalam biasanya seperti itu. Yang kedua yang meninggal overdosis biasanya. Kalau overdosis bukan darah, tapi seperti busa. Dan kalau yang meninggal ini berdarah tapi tidak bau. Yang kalau baunya bau anjir aja, bau anjir ini apa? Darah, tapi tidak bau. Tapi kalau yang overdosis biasanya bau banget. Baunya tepat banget. Jadi karena bukan darah yang keluar itu seperti apa? Ya seperti busa. Mau gitulah. Nah, supaya menghilangkan rasa takutnya, katanya itu air bekas mandinya dibikin cuci muka. Tapi saya belum pernah. Kebetulan pemberani ya, pemberani. Jadi bukan pemberani, jadi itu apa? Ya, nggak takut gitu. Tapi kalau ninggalin pocong pasti takut. Kalau langsung ninggalin jurik mah gitu. Cuma apa ya? Gimana ya? Mental kalau melihat orang yang meninggal tuh. Karena kasus pertamanya seperti itu dan ya udah berapa orang yang saya urus gitu. Mungkin
bisa ratusan, jadi sudah melihat mayat ya. Kalau yang pertama kan pegang tangannya juga bisa. Ya itulah. Sabar. Sekali lagi, kembali lagi ke belakang seperti itu. Jadi 40 hari menjelang kematian biasanya orang itu sudah memberikan isyarat kepada kita. Alhamdulillah. Sabar. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa mengisi hati kita dengan sifat kesabaran kepada Allah. Ini Allah yang ada cara untuk meriadoh itu membelajarkan di hati kita terhadap kesabaran, yakni dengan cara kita memperbanyak saum. Dengan saum itu mendidik hati kita untuk lebih bersabar. Apa sabar ada batasnya? Sabar itu tidak ada batasnya. Andai kata ada batasnya berarti tidak sabar. Sabar itu tidak ada batas. Lihat Nabi Ayub. Nabi Ayub yang kena penyakit. Ya, Masya Allah. Nabi Ayub sampai ketika beliau dikasih penyakit, apa yang beliau lakukan? Beliau memelihara penyakitnya. Pada saat itu beliau memelihara sampai ada satu ini ada singkat, ada satu kisah ya. Allah alam, tapi di dalam kisah ini di kisah Nabi Ayub salah satunya ada dua belatung yang Nabi Ayub buang, biasanya dipelihara, tapi dua belatung ini justru Nabi Ayub buang. Nabi Ayub buang jauh-jauh. Kenapa dibuang? Karena katanya ini menjadi kemanfaatan untuk umat. Belatung yang satu jadi tawon, jadi madu. Belatung yang satu jadi madu. Belatung yang satunya lagi itu menjadi pohon. Itu apa? Yang buat anak kecilnya? Kayu putih. Ya kayu putih. Pohon kan itu dari pohon. Kayu putih. Yang satu jadi tawon dari belatung yang Nabi Ayub buang. Ya ketika ditanya kenapa, kalau istrinya Nabi Ayub itu kalau mau itu seperti yang sayang kepada, ya Masya Allah ya. Karena Nabi Ayub itu tahu penyakit ini bukan dari Allah. Maksudnya bukan Allah yang memerintahkan supaya Nabi Ayub sakit, tapi kan dari setan, dari iblis. Yang iblis ingin menguji keimanan Nabi Ayub. Dan Allah mempersilahkan. Nah, Allah mempersilahkan sehingga ketika Nabi Ayub seperti itu, kenapa seperti beliau yang sayang terhadap penyakitnya, sebenarnya bukan sayang kepada penyakitnya, tapi Nabi Ayub sedang memperlihatkan keimanannya justru kepada iblis. Sedahsyat apapun kau menguji saya, sehebat apapun kau menguji saya, imanku tidak akan pernah luntur kepada Allah. Gitu. Jadi seolah-olah bukan berarti Nabi Ayub saya berarti tidak obati. Sunnah Nabi Ayub tidak mengobati penyakit, sakit, enggak seperti itu. Tapi Nabi Ayub sedang memperlihatkan kegagahan imannya kepada setan gitu. Karena setan kan ingin menguji Nabi Ayub. Pertama, Nabi Ayub orang terpandang dan itu kaya. Nah, setan ambil semua hartanya, dibakar dengan cara dibakar, sehingga yang tadinya Nabi Ayub kaya jadi jatuh miskin. Tapi Nabi Ayub masih tetap kuat imannya. Setan lagi meminta izin kepada Allah. Aku ingin masih menguji Nabi Ayub. Ayo silakan. Dengan cara apa? Aku akan bunuh seluruh putranya. Putranya dibunuh semua Nabi Ayub. Tapi Nabi Ayub masih kuat. Akhirnya setan lagi meminta kepada ini yang terakhir. Aku akan berikan dia dengan ujian berupa penyakit. Allah memerintahkan silakan kau mau melakukan apa, tapi jangan sekali-kali penyakit yang tidak akan pernah, penyakit yang kau turunkan, yang kau lakukan itu menyentuh hatinya. Jadi hatinya masih utuh. Diuji dengan dikasih yang tadinya jutawan, jatuh miskin,
anak-anaknya hilang, meninggal dengan cara dibakar. Terus beliau menjadi seorang yang sakit-sakitan sehingga diasingkan oleh warganya. Istrinya ada 7, Nabi Ayub. Dari 7 istrinya yang tersisa tinggal 1. Yang lain minta cerai. Kalau minta cerai, sisanya minta cerai. Hanya 1 yang tersisa. Yang ini sehingga istri Nabi Ayub ini beliaulah yang memang sudah begitu takdir dari Allah, memperlihatkan kesolehaannya sampai beliau membaktikan, jihadkan dirinya, mewakafkan dirinya untuk mengurus Nabi Ayub alaihissalam di tengah hutan belantara karena oleh orang-orang warganya diasingkan, takut ketularan penyakit Nabi Ayub, mustaq sama penyakit Nabi Ayub diasingkan, sehingga itu istrinya saking tidak ada uang untuk membeli makanan, beliau potong rambutnya setengah, beliau jual. Hari ini saya menjual setengah rambut saya, dan itu terpakai untuk 3 hari. Setelah 3 hari beliau turun lagi, masuk lagi ke kota dan menjual seluruh rambutnya. Dari istri-istri para rasulnya dan jual sampai habislah seluruh hartanya. Akan tetapi Allah memberikan lagi kesembuhan kepada Nabi Ayub karena istilahnya iblis itu sudah menguji Nabi Ayub, tapi ada tenggang waktu, ada waktu yang memang sudah ditentukan. Andai kata Nabi Ayub tetap sampai waktu yang sudah ditentukan, maka aku akan ambil lagi penyakit kesehatan. Akhirnya Nabi Ayub keluar dari mana dan tidak banyak, dan Nabi Ayub sembuh kembali dan beliau bisa usaha dan berdakwah kembali, dan beliau turun lagi, disambut lagi oleh umatnya dan menjadi orang yang kaya kembali. Itulah para rasul dan khusus Nabi Ayub alaihissalam. Dia bisa berdakwah kembali seperti itu daripada penyakitnya. Nah, kita harus sibuk. Jadi bawa soal sakit gigi. Ya Allah, dosa naon. Allah, udah sebenarnya mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita semua Nabi Ayub. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan sabar yang Allah berikan kepada sahabatnya Nabi Ayub, Allah wasiatkan dan Allah turunkan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian, Allah a'lam bishawab. Yang mau ditanyakan kembali? Di luar tadi. Nah, duduk kita ini mu'alaf. Ada kodok dan kodar. Kodok itu takdir yang sudah terjadi. Kodar takdir yang belum terjadi, yang sedang atau yang sedang. Dan di luar kematian, ya seperti ini terjadi. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum terkecuali orang tersebut mau berubah terhadap dirinya sendiri. Yang tadinya mohon maaf misalkan pelek pengen pinter gitu, yang tadinya malas pengen getol. Nah, ini yang disebut dengan takdir mu'alaf. Tadinya pemalas banget, tapi bisa saja takdir itu oleh Allah dirubah menjadi apa? Menjadi rajin. Tapi harus ada usaha. Ini yang bisa berubah itu sekali lagi adalah takdir mu'alaf. Takdir mu'alaf itu takdir skenario kita, hidup kita setahun. Ini sebentar lagi ya. Hidup kita itu setahun, ada skenario-nya. Itu Allah simpan di Lauhul Mahfuz, dan setiap tahunnya itu naskah. Kita berimajinasi saja, itu naskah itu tertulis di bol Lauhul Mahfuz. Setiap orang naskah itu tertulis di bol. Kalau kita bol sebut di Lauhul Mahfuz. Nah, ini bol itu mulainya dari nisfu Sya'ban. Dari nisfu Sya'ban ke sampai nisfu Sya'ban tahun berikutnya. Nanti nisfu Sya'ban dirubah lagi. Nah, datang nisfu Sya'ban dirubah lagi. Bukan dirubah sih, naskah kita untuk sampai meninggal, sampai jatuh. Nah, yang tertulis di Lauhul Mahfuz itulah yang disebut dengan takdir mu'alaf. Di situ tidak tertulis kematian. Di situ tidak tertulis ini orang tahun ini
akan gimana. Tapi ketika Allah memerintahkan, nih orang harus meninggal pada saat ini, itu malaikat Jibril hijau itu tidak mengetahui. Jadi yang tertulis malaikat pun tidak mengetahui terhadap kematian kita. Kapan nanti Allah yang memberitahu terhadap Jibril kapan kita akan meninggal. Nah, yang tertulis setahun ke depan itu yang disebut dengan takdir mu'alaq. Kehidupan kita di hari ini, hari esok, ini semuanya adalah takdir mu'alaq, terkecuali jodoh kita. Hidup kita berjodoh dengan siapa? Kecuali kematian kita, itu tidak bisa berubah. Bukankah silaturahmi memperpanjang umur? Kata salah satunya, ini hadis ada mengatakan bahwa salah satu fadilah daripada silaturahmi memanjangkan umur. Para ulama semuanya sepakat yang disebut panjang umur bukan berarti yang tadinya umurnya harusnya 40 jadi 60 misalkan. Enggak seperti itu. Yang disebut panjang umur, misalkan jadi begini, kita dikasih jatah 60 tahun dan sekarang umur berapa tahun? 40 tahun misalkan. Sekarang umur 40 tahun. Nih, ke 60 tahun masih ada jeda waktu 20 tahun. Yang tadinya 20 tahun ini di situ terdapat takdir kita, ada yang ibadahnya, ada yang maksiatnya, ada yang dosanya, ada yang itu kehidupan kita, skenario kita. Nah, yang dosa-dosanya Allah hapus kelakuan kitanya. Yang tadinya mau melakukan itu, melakukan ini, Allah hapus dan diganti menjadi ketakwaan kepada Allah. Nah, ini yang disebut dengan takdir mu'alaq. Tadinya misalkan ini Pak, tadinya mau tidak sholat karena ada ini, itu misalkan, nah diganti menjadi orang yang tadinya ini nggak pernah saum sunnah, nah jadi getol saum sunnahnya. Yang tadinya tidak pernah tahajud, jadi diganti jadi getol tahajud dan gitu. Itu disebut, para ulama mengatakan yang disebut dengan fadilah panjang umur, berkah dari silaturahmi. Seperti itu. Di luar yang tadi jodoh, pati, bahagia, sekian. Allahumma sholli ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.